Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi suatu ijtihad, yaitu presentasi dari kelompok 9. Yang pertama tentang ifta dan madhab sudah diterangkan oleh Mbak Rada di video yang satu. Di sini saya melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang taklid dan talfik. Ya, C. Taklid. Pengertian taklid di sini yaitu kata taklid berasal dari bahasa Arab yang memiliki berbagai arti, termasuk menghiasi, meniru, menyerahkan, mengikuti, dan sebagainya. Dalam konteks hukum Islam, taklid juga merujuk pada tindakan mengikuti pendapat seorang faqih atau ahli hukum Islam atau imam tanpa memiliki pengetahuan yang memadai tentang dalil atau sumber yang mendasarinya. Dikutip dari artikel Pengaruh Taklid dalam Pendidikan Islam Ikan Vol 11 nomor 2 Juli Desember 2022, secara istilah taklid adalah mengikuti pendapat seorang faqih atau seorang imam tanpa mengetahui dalil atau sumber hukumnya. Nah, sekarang hukum taklid. Hukum taklid itu ada 3, yaitu ada haram, wajib, mubah. Haram itu yang hukum taklid itu tidak boleh untuk dilakukan karena akan mendapatkan dosa. Nah, yang wajib itu diperbolehkan atau sangat dianjurkan. Nah, yang mubah, yang C, yaitu yang mubah, yaitu yang diperbolehkan untuk menggunakannya taklid tersebut, tetapi lebih baik tidak. Nah, dalam taklid juga terdapat dalil-dalil hukum taklid. Nah, dalil-dalilnya itu berasal dari Al-Quran. Pertama itu Quran surat Al-Luqman ayat 21 yang berbunyi, wa idza qila lahum ittaqu ma anzalallahu qalu bal tasawwajna alaihi atima law kana syaitanu yad'uhum ilal ghadabis sa'ir. Artinya sudah tertera, nanti bisa sendiri. Dan yang kedua adalah Quran surah At-Taubah ayat 122. Selanjutnya itu hukum berdasarkan dalil-dalil. Hukum taklid berdasarkan dalil-dalil yang ada, yaitu pertama, hukum dari segi meyakinkan atau tidaknya ulama. Itu ada 2, yaitu A. Taklid itu tidak dapat menghasilkan ilmu yang meyakinkan baik dalam masalah syariah atau akliyah. Yang B, yaitu sebagian ulama membolehkan untuk mendapatkan suatu kebenaran dengan bertaklid. Nah, dari segi yang kedua, yaitu dari segi akliyah, hukum dari yang kedua itu dari segi akliyah juga terjadi ikhtilaf. Akliyah itu juga terdapat ikhtilaf, ya. Hukumnya yaitu pertama, mayoritas ulama tidak membolehkan bertaklid dalam bidang akliyah atau usuliyah. Yang kedua yaitu boleh bertaklid dalam masalah bidang akliyah, namun tidak wajib untuk melakukan ijtihadnya. Yang ketiga itu haram hukumnya bertaklid dalam masalah akliyah. Taklid juga mengalami ikhtilaf pada masalah furu'iyahnya, yaitu pertama atau ikhtilaf taklid dalam masalah furu'iyah di sini yaitu pertama, orang awam yang tidak mampu sama sekali. Untuk orang awam yang tidak mengetahui ilmu-ilmu, yang tidak mampu untuk bertaklid, itu tidak boleh. Yang kedua yaitu orang berilmu namun belum sampai derajat mujtahid. Walaupun sudah berilmu tapi belum sampai ke derajat mujtahid, itu juga tidak boleh. Yang ketiga yaitu orang berilmu tapi hanya sampai dugaan kuat, belum mujtahid. Berarti itu mujtahid. Ikhtilaf atau tingkatannya, ya. Yang selanjutnya adalah kedudukan mujtahid. Kedudukan mujtahid itu ada 2, yaitu pertama, satu mujtahid yang bertaklid dengan mujtahid lain dalam masalah yang sama tetapi pendapatnya berbeda dengan mujtahid lain. Yang kedua itu mujtahid yang bertaklid dengan mujtahid lain pada masalah yang belum pernah dilakukan ijtihad. Selanjutnya itu pendapat dalam persoalan bertaklidnya seorang mujtahid.
Pertama itu pendapat Asy-Syafi'i dalam qaul qadimnya, yaitu membolehkan seorang mujtahid bertaklid dengan mujtahid lain, tetapi dengan syarat yaitu sepadan. Semisal pendapat tentang sesama sahabat umat Nabi itu sepadan, sama-sama sahabat. Yang kedua yaitu pendapat dari Al-Hasan Asy-Syaibani, yaitu berpendapat bahwa membolehkan dengan syarat, nah, juga dengan syarat yang diikuti lebih tahu dalam masalah tersebut. Syaratnya itu yang mengikuti taklid itu harus mengetahui masalah tersebut, lebih mengetahui. Yang ketiga yaitu ulama lain membolehkannya. Nah, pendapat tentang ulama lainnya yaitu membolehkannya jika persoalan itu hanya untuk diamalkan sendiri. Kalau untuk orang lain ya mesti dipertimbangkan. Yang selanjutnya itu ketentuan bertaklid. Di sini ketentuan bertaklid yaitu satu, untuk bertaklid pada suatu persoalan baik yang bersifat akli atau furu'iyah, seorang mujtahid harus memperhitungkan kepada siapa yang mengikuti pendapat atau fatwa tersebut. Selanjutnya itu ketentuan beberapa ulama yang layak untuk diikuti. Untuk mengikuti beberapa ulama juga itu harus diperhatikan ketentuannya, yaitu pertama, ulama tersebut harus ahli ilmu, itu mengetahui semua ilmu, menguasai. Yang kedua itu mempunyai sifat yang adil. Yang ketiga yaitu memiliki sifat semisal atau tidak pernah berbuat dosa besar dan meninggalkan dosa-dosa kecil. Yang selanjutnya itu adalah beberapa bahaya taklid. Nah, di sini ada bahayanya juga taklid buta dalam Islam. Bahayanya itu pertama, kehilangan kemandirian berpikir, ketergantungan. Yang kedua yaitu ketidakmampuan memahami konteks. Yang ketiga ketidakmampuan memahami kritik, tidak mampu untuk memahami kritik, sulit ya. Yang keempat itu kegagalan dalam kemajuan dan perkembangan baik di era mana. Yang selanjutnya adalah intoleransi agama. Di sini materi selanjutnya yaitu adalah talfik. Talfik. Pengertian talfik sendiri yaitu talfik secara bahasa memiliki makna menghubungkan dua tepi suatu kain dan menjahitnya. Dalam terminologi fikih, talfik juga diartikan sebagai mempertemukan antara dua pendapat menjadi satu. Itu adalah talfik. Yang selanjutnya itu adalah pandangan ulama atas talfik. Pandangan ulama atas talfik ini juga banyak kontroversinya. Pertama, sebagian ulama menolak talfik yang bermotivasi negatif dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kemudahan dalam masalah agama, itu tidak diperbolehkan ya. Yang selanjutnya itu adalah bila suatu talfik dilakukan dengan motivasi positif dan memiliki suatu kemaslahatan yang besar, maka yang demikian ulama membolehkannya. Jika talfik itu berpotensi positif itu boleh dilakukan, tapi jika negatif hanya untuk kemudahan suatu masalah dalam agama itu tidak boleh. Selanjutnya adalah hukum talfik. Hukum talfik ini sebagian besar itu tidak memperbolehkannya karena banyak larangan-larangan seperti yang telah ada hadis yaitu tanwir al-qulub. Atau jelasnya itu talfik adalah melakukan suatu perbuatan atas dasar hukum yang merupakan gabungan dua mazhab atau lebih. Jelasnya. Maksudnya adalah tujuan. Nah, di sini tujuan mengapa hukum talfik itu tidak diperbolehkan yaitu sebab kedua imam itu tidak menganggap contohnya tidak menganggap sah salat yang dilakukan. Sedangkan tujuan pelarangan itu adalah agar tidak terjadi tatabu al-rukhas atau mencari yang mudah, tidak memanjakan umat Islam untuk mengambil yang ringan-ringan, sehingga tidak akan timbul talaub atau main-main di dalam hukum agama. Nah, mengapa tidak boleh untuk menggabungkan dua mazhab menjadi satu? Karena agar dalam menjalankan suatu hukum agama itu umat Islam itu tidak memilih yang ringan-ringan, atau contohnya mazhab ini itu ringan, terus namanya kita memilih yang lebih ringan. Contoh talfik dalam sehari-hari yaitu
antara contohnya yaitu pernikahan. Pernikahan adalah melakukan akad nikah tanpa adanya wali dengan mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, kemudian bersumpah untuk menjatuhkan talak, kemudian dia lupa menepatinya, kemudian ia mengikuti pendapat Abu Hanifah atas jatuhnya talak disebabkan lupa tidak menepatinya. Itu tidak boleh ya, seperti pelin pelanconnya. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang implikasi dalam ijtihad di materi taklid dan talfik. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Saya tutup. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.